Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oh, sore dan Waalaikumsalam. selamat datang di Ashobi seri ke-48. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashobi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Syukur Alhamdulillah senang sekali rasanya seperti biasa setiap hari Rabu sore saya Dr. Hoirunisa bisa menemani Anda semua tentunya bersama Ashogi. Dan kami ucapkan terima kasih untuk para rekan sejawat dokter, SPOG umum, ginekolog onkologis, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Dan sore hari ini selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan diskusi interaktif yang santai membahas topik bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat berinteraksi secara aktif dengan para narasumber dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita memulai diskusi sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber yang sudah hadir bergabung yang akan memberikan presentasinya, akan berbagi pengalaman bersama kita. Yang pertama yaitu Dr. Triskawati Indang Dewi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat sore, Dr. Indang. Selamat sore, Assalamualaikum Dr. Khairunisa. Salam, dokter. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Igede Sastrawinata, MDOMed Spesialis Obstetrik Ginekologi Subspesialis Onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Udayana Bali. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Kaurnisa. Selamat sore, Dokter Brahmana, Dokter Indang. Salam dari Bali, Dok. Salam kenal. Dan untuk moderator yang akan memandu diskusi kita sore hari ini adalah Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan sekaligus sebagai ketua umum HOGI. Selamat sore, Dr. Brahmana. Ya, selamat sore semua. Ya. Baik, kanker ovarium mungkin masih menjadi kanker terbanyak kedua setelah kanker serviks, di mana banyak sekali didapatkan tentunya pada stadium lanjut dan angka rekurensinya juga cukup tinggi. Dan rekurensi ini sendiri akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dan survival dari para pasiennya. Dan topik bahasan kita sore hari ini adalah mengenai bagaimanakah penanganan rekurensi pada kanker ovarium. Namun sebelum memulai diskusi, kami akan mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan, sekaligus membuka acara Asogi, dan sekaligus juga menjadi moderator yang akan memimpin diskusi kita pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bu Sekjen Ogi Dr. Taufan, kemudian host Dr. Khairunisa, Dr. Birama, kemudian Mbak Lucy yang mempersiapkan acara ini dari minggu ke minggu tanpa putus ya. Gak terasa sudah ke-48. Yang saya hormati, apresiasi setinggi-tingginya Dr. Indang, Dr. Sastra yang meluangkan waktu sore hari ini di tengah-tengah kesibukan klinis ya untuk memberikan ilmunya kepada para sejawat kita. Jadi ilmu ashoki ini bukan ilmu onkolog yang tinggi-tinggi tidak, tetapi yang bisa dilakukan oleh para semua SPOG, jadi untuk general gynecologist ya. Nah, termasuk sekali kan saya sambutan sekalian langsung memulai acara aja mempersingkat waktu ya. Nah, sore hari ini ada topik mengenai rekurensi ya, seolah rekurensi kanker ovarium itu udahlah rekurensi urusannya center tersier, tidak, tetapi apa sih perannya misalnya SPOG dalam rekurensi, bagaimana mendeteksinya, bagaimana kita katakan rekurensi, bagaimana rekurensi tersebut mulai dilakukan terapi, kalau di terapi apakah, bagaimana peran operasi, bagaimana peran kemoterapi, bagaimana peran targeted, dan lain-lain hal sebagainya. Itu yang menjadi poin diskusi pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom question and answer atau kolom chat.
sehingga nanti kita bisa diskusikan bersama. Kalau mau yang raise hand langsung live, monggo nanti akan dibantu oleh host secara live. Mungkin ada yang disampaikan Pak, untuk memancing diskusi. Dr. Indang pertama kali, silakan. Dr. Indang dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada pengurus hobi, Dr. Brahmana sebagai ketua dan juga pimpinan para pengurus, juga pada guru-guru, sejawat-sejawat senior dan sejawat-sejawat SPOG sekalian. Terima kasih atas kesempatan untuk berdiskusi pada sore hari ini. Memang pada kesempatan kali ini kita membicarakan mengenai manajemen rekurensi kanker ovarium. Izin share screen, Dr. Brahmana, sejenak Silakan. saja biar ada buat memancing diskusi. Ya, silakan. Ya, berbicara mengenai benar. Ya, berbicara mengenai rekurensi kanker ovarium, sepertinya kita harus membicarakan sedikit mengenai perjalanan penyakit kanker ovarium itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat ini secara singkat, pasien datang mulai dengan adanya gejala, kemudian kita tegakkan diagnosis sebagai suspek kanker ovarium, kemudian dilakukan terapi. Jadi di sini dimulailah terapi awal pada lini pertama pada pasien kanker, dilakukan tindakan operasi, kemudian kita lakukan serial kemoterapi. Setelah itu selesai, kemudian kita lakukan tindakan maintenance terapi pada pasien. Selama di sini pasien akan mendapatkan tindakan, kita lakukan evaluasi namanya. Sampai kemudian pada satu keadaan kita menemukan adanya kondisi progresi daripada penyakit dan kita tegakkan diagnosis pasien sebagai rekurensi. Dan kemudian pasien memulai dilakukan tindakan terapi pada lini kedua. Di sini kita bisa melihat ada istilah disebut sebagai progression free survival di sini. Nah, ini kemudian jadi apa yang perlu kita evaluasi di sini? Kita lihat setelah pasien itu mendapatkan terapi primer, tadi kita lihat ada operasi, kemudian kemoterapi, dan misalkan pasien setelah ditata laksana oleh seorang onkologi, kemudian dikembalikan kepada sejawat di lini pertama, di vaskes pertama, atau pasien kembali ke daerahnya, apa yang bisa kita lakukan, monitoring atau follow up pada pasien ini? Ini bisa kita lihat sebagai pedoman aja bagi kita bahwa pasien kita lakukan evaluasi selama 2 tahun pertama, yaitu evaluasi selama 2 tahun pertama itu setiap 3 bulan, kemudian memasuki 3 tahun berikutnya itu kita lakukan evaluasi setiap 6 bulan, setelah 5 tahun kemudian evaluasi bisa kita lakukan setiap tahun. Kemudian evaluasinya apa yang bisa kita lakukan pada pasien ini? Di antaranya tentu pemeriksaan fisik, itu pemeriksaan yang standar kita lakukan termasuk pemeriksaan dalam. Tentunya juga ada pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan di sini, yaitu pemeriksaan di daerah dada, kemudian daerah abdomen, dan daerah pelvik. Tentu kita bisa melakukan dengan pemeriksaan sesuai dengan yang ada di tempat kita masing-masing. Misalkan dengan USG minimal ya. Tapi tentu yang ideal adalah kita melakukan pemeriksaan dengan CT scan atau MRI. Kalau misalkan mempunyai PET CT ya silakan. Dan pemeriksaan penunjang lain yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan darah dan tentunya juga tumor marker sebagai evaluasi apabila kita mempunyai tumor marker pada saat awal pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan monitoring ini kemudian kita nanti akan menemukan indikator-indikator sehingga kemudian pasien kita sebut akan sampai pada kondisi disebut recurrent disease, kondisi yang berulang. Nah, di sini kemudian pasien akan kita kelompokkan. Kemudian sesuai dengan FIGO bahwa recurrent disease itu adalah mulai dari seorang perempuan secara klinis mengalami remisi, kemudian kita tegakkan diagnosis. Nah, itu kita akan lihat nanti waktunya ada berapa sih intervalnya gitu. Dari situ nanti kita akan mengelompokkan pasien itu secara besar, garis besar itu atas 2 kelompok besar. Yang pertama kita sebut sebagai kelompok yang platinum sensitif recurrent disease, apabila interval free-nya itu adalah minimal 6 bulan. Kemudian disebut sebagai platinum resisten apabila interval free-nya itu kurang dari 6 bulan. Ada kondisi khusus juga apabila selama terapi itu kemudian pasien menjadi progresif, kita sebut sebagai primary refractory. Karena kalau pasien itu kelimanya meningkat, tapi secara klinis atau radiologi tidak terlihat adanya penyakit, maka kita sebut itu sebagai serologic relapse.
Kenapa kita perlu membagi ini? Karena dari sinilah kemudian kita membedakan terapi untuk masing-masing kelompok ini. Ini terapinya seperti apa? Kemudian Vigo itu membuat suatu algoritma untuk tata laksana. Di sini kita lihat secara garis besar dibagi dulu atas yang ada yang secara klinis tampak ada kelainan, dan yang secara klinis tidak tampak. Ini yang tadi kita sebut sebagai serologic relapse. Di sini Vigo menganjurkan untuk pasien bisa kita observasi saja dulu. Tapi apabila kemudian secara klinis kita jelas melihat adanya kondisi recurrence, maka kemudian pasien kita bagi ke dalam dua kelompok besar ini, yaitu yang tadi platinum resisten dan yang platinum sensitif. Pada kesempatan yang pertama ini, kami lebih memfokuskan pada kondisi platinum sensitif. Nanti mungkin selanjutnya Dr. Sastra akan membahas mengenai yang platinum resisten ya, Dok. Maaf, saya cepat-cepat saja. Kemudian ini juga cuman secara umum saja, NCCN juga menyetujui pembagian yang tadi dinyatakan oleh Vigo, pasien dibagi dua, yang secara klinis positif ataupun yang secara klinis negatif. Kemudian di sini NCCN menganjurkan untuk melakukan secondary sitoreduksi operasi, kemudian dilanjutkan dengan pemberian kemoterapi. Tapi pada yang kondisi relapse CA125 tanpa kondisi klinis, dianjurkan untuk melakukan delay treatment until clinical relapse. Kemudian tadi kita konsentrasi pada kondisi yang platinum sensitif, dikatakan bahwa pemberian kemoterapi pada kelompok ini itu memberikan respon rate sampai 27%, progression free intervalnya mencapai 12 minggu. Kemudian dari beberapa penelitian, 12 bulan maksud saya, maaf. Kemudian dari beberapa penelitian di sini tampak bahwa kemoterapi yang dipilih adalah kemoterapi kombinasi dengan cisplatinum. Dan dari beberapa penelitian di sini Abu dalam salah satu penelitiannya menyatakan bahwa karboplatin kombinasi dengan gemcitabine itu memberikan progression free survival yang lebih panjang, yaitu di sini hasilnya 8,6 bulan bandingkan 5,8 bulan pada kemoterapi single agent. Ini menampilkan beberapa penelitian pemberian kemoterapi yang single dengan kemoterapi yang kombinasi. Ini semua menunjukkan pemberian kemoterapi kombinasi memberikan hasil survival, free survival yang lebih baik. Ini juga sama saja. Ini beberapa kemoterapi. Jadi setuju bahwa diberikan kemoterapi kombinasi. Kombinasinya sama, menyatakan karboplatin dengan gemcitabine, dengan doxorubicin atau dengan paclitaxel. Ini menyatakan plus minus pemberian bevacizumab. Kemudian ada juga dengan pemberian olaparib pada rekomendasi regimen yang lainnya. Dan sedikit mengenai bevacizumab ini merupakan anti-VEGF untuk mencegah pembentukan pembuluh darah baru pada tumor, sehingga dengan pemberian bevacizumab maka tumor tidak mempunyai pembuluh darah yang baru sehingga tumor kemudian akan mati. Ini pertama kali di-approve oleh FDA tahun 2004 sebagai terapi pada CA kolon. Kemudian pemakaiannya berkembang, akhirnya kemudian dipakai pada kanker ovarium. Dan ini beberapa penelitian yang memulai pemakaian bevacizumab pada CA ovarium. Sampai kemudian pada tahun 2018, kemudian FDA menyetujui pemakaian bevacizumab pada kanker ovarium sebagai frontline. Kemudian juga dalam setting pada CA ovarium yang recurrent, baik itu yang platinum sensitif ataupun yang platinum resisten. Nah, ini pada kondisi yang lengkap, GOG melakukan trial pada kanker ovarium yang recurrence, yang platinum sensitif, kemudian setelah dilakukan sitoreduksi sekunder, kemudian diberikan ke kemoterapi kombinasi paclitaxel karboplatin dan bevacizumab. Hasilnya di sini memperlihatkan median overall survival-nya yang lebih baik, dikatakan 42,2 bulan dibandingkan 37,3 bulan dibandingkan yang tidak memakai bevacizumab. Itu sedikit mengenai bevacizumab. Kemudian ini juga sedikit mengenai olaparib. Ini merupakan tren terapi target. Pada saat ini memang trennya adalah terapi target. Mungkin nanti Dr. Brahmana akan memberikan banyak masukan bagi kita. Ini sedikit aja bahwa olaparib ini merupakan inhibisi dari suatu enzim PARP yang mencegah repair DNA. Jadi repair sel-sel yang mengalami kerusakan DNA kita sebut sebagai single strand break. Apabila
dia tidak berhasil di-repair, maka dia akan jatuh pada kondisi double strand break. Double strand break ini harusnya di-repair oleh homologous recombination repair, tapi pada sel-sel tumor yang kehilangan HRR ini atau tumor-tumor yang dalam kondisi HRD, maka sel-sel tumor akan kelebihan sel mengalami akumulasi kondisi DSB ini, double strand break. Jadi akumulasi sel-sel dengan double strand break inilah kemudian yang memicu kematian sel tumor. Jadi sebenarnya fungsi dari PARP adalah menciptakan kondisi DSB yang banyak pada sel-sel tumor sehingga sel tumor itu akan mati. Nah, jadi beberapa penelitian tentang olaparib ini kita lihat ada Solo 2, kemudian ini menunjukkan peningkatan progression free survival yang cukup bermakna, gitu mencapai 19,1 bulan versus 5,5 bulan pada yang placebo. Kemudian juga ada studi yang lain, kita lihat studi 19 bahwa olaparib secara signifikan memperpanjang PFS, dan pada studi 19 yang masih berlangsung sekarang dikatakan bahwa pasien yang mendapat treatment olaparib maintenance-nya sampai sekarang masih berlangsung sampai lebih dari 6 tahun. Jadi itu sedikit mengenai terapi medikamentosa. Nah, saya sedikit lagi nambah masuk mengenai secondary cytoreduction. Yang dimaksud dengan secondary cytoreduksi di sini adalah operasi yang dilakukan pada jarak interval yang jauh, yaitu 6-12 bulan setelah terapi primer yang pertama. Jadi ini kesannya lebih mengesankan pada pasien-pasien yang sensitif platinum. Nah, jadi cytoreduksi ini apa ya benefitnya ya? Dikatakan bahwa pada tumor-tumor yang lebih kecil itu log kill sel tumornya itu oleh kemoterapi itu lebih baik. Jadi tujuannya agar kita mendapatkan respons kemoterapi yang lebih baik dengan mengecilkan sel tumor. Kemudian juga tindakan cytoreduksi ini akan menghilangkan sel-sel yang berpotensi kemoresisten. Kemudian juga cytoreduksi akan menghilangkan sel-sel yang berpotensi yang sudah mengalami mutasi spontan ataupun yang bersifat drug resisten. Kemudian juga menghilangkan bagian massa tumor yang istilahnya poor blood flow, sehingga akan tentunya meningkatkan respons sel tumor yang tersisa terhadap kemoterapi. Jadi ini konsep dari kemoterapi cytoreduksi sekunder. Dan sedikit kita lihat ini mengenai prediktor untuk sukses suatu cytoreduksi. Ini kita lihat ini bagaimana kita mempersiapkan pasien sebelum operasi. Ini sebenarnya secara umum sama dengan kondisi yang biasa. Ada good performance status ya. Kemudian computer resection pada operasi yang pertama, tentunya ini juga sesuai dengan stage 1-2 pada waktu kita operasi yang pertama. Kemudian ini ada satu kondisi sebenarnya agak khusus sih saya pengen bicarakan mengenai tidak ada asites ya. Kadang-kadang pasien itu datang dengan asites yang besar. Pasien itu merasa bahwa misalkan dengan asites yang banyak kemudian mengalami sesak nafas, berpendapat bahwa dia harus segera dioperasi dengan kondisi yang sesak gitu. Jadi berpendapat bahwa dengan operasi sesaknya akan hilang, kemudian tumornya juga akan bisa diangkat, operasinya tentu akan berhasil. Tapi sebenarnya justru di sini asites merupakan kondisi yang kurang menguntungkan untuk operasi. Jadi tentunya sesak menimbulkan performance yang tidak bagus bagi pasien. Jadi tentu di sini kita harusnya memperbaiki performance pasien dulu sebelum operasi. Jadi kalau kemudian dia asites, sesak, mungkin kita perlu mengurangi sesaknya dengan melakukan mengurangi asitesnya dulu sebelum melakukan operasi. Perlu saya garis bawahi di sini karena kadang-kadang kita secara tidak sengaja ikut khawatir, ikut bersama dengan khawatirnya pasien, menginginkan segera dioperasi padahal kondisi pasien belum optimal untuk dilakukan tindakan operasi. Jadi ini beberapa hal yang memang harus kita perhatikan sebelum melakukan cytoreduksi. Mungkin itu sementara Dr. Brahmana hal-hal yang perlu kita sampaikan. Nanti mudah-mudahan diskusi akan berkembang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Dr. Sastra, saya coba menyimpulkan, mungkin bisa di stop share ya, stop share screen. Nah, sebelum ke Dr. Sastra, saya coba menyimpulkan, sebetulnya bukan menyimpulkan ya, tetapi coba menyarikan sebelum kita diskusi. Satu, Seovarium itu angka recurrence-nya pada stadium 3 tinggi, hampir 80%. Jadi kalau berhadapan dengan stadium 3, 80% recurrent ya.
Dan ketika recurrent akan disertai dengan recurrent berikutnya itu. Ya, data mengatakan demikian. Itu yang poin pertama. Poin kedua, tumor marker itu hanya bisa dipakai sebagai indikator recurrency ketika preoperatifnya highly elevated. Ya. Kalau preoperatif tidak highly elevated, misalnya preoperasi hanya 30 CA125-nya operasi ganas ya, kemudian bersih, ya nggak bisa dipakai indikator recurrency, kecuali preoperatifnya 1000 begitu ya. Karena ovarium tidak semuanya memproduksi CA125. Ya, itu yang harus pahami. Nah, kemudian ketiga, tadi Dr. Indang sudah menjelaskan, kekambuhan itu ada dua dari segi mendiagnosisnya. Satu berdasarkan CA125 only, kemudian yang kedua ketika klinisnya ada. Klinis itu baik ultrasound, baik apa yang dirasakan pasien. Nah, kemudian dari segi rencana treatmentnya, maka bisa dibagi dua juga. Seberapa lama free of disease-nya. Ketika free of disease-nya itu tidak sampai 6 bulan, maka disebut dengan platinum resisten yang seperti sudah diutarakan sama Dr. Indang. Ketika free of disease-nya itu lebih dari 6 bulan, maka itu disebut dengan platinum sensitif. Artinya bisa diberikan rekemoterapi lagi jenis yang sama dengan prognosis yang lebih baik. Jadi semakin panjang free of disease-nya, ketika recurrent, prognosisnya akan semakin baik. Nah, kemudian peran operasi masih tetap ada selama kita bisa mencapai residunya 0 ketika operasi karena prognosisnya baik. Sementara itu dulu, mungkin Dokter Sastra, silakan Dokter Sastra sebelum itu ya. Masih di mute. Selamat sore Dr. Brahmana. Selamat sore Dokter Sastra. Dr. Taufan juga tadi. Ya. Selamat sore semua. Ya, selamat sore Dr. Sastra, Dr. Brahmana, Dr. Indang. Mohon maaf saya off kamera ya. Ya. Izin share screen dok, Dr. Indang juga izin. Ya, silakan. Apakah sudah tampak dokter? Sudah tampak, ya. Baik, selamat sore, salam rahayu, sehat untuk kita semua. Jadi izinkan, perkenalkan nama saya Sastrawinata, izinkan melanjutkan dari topik yang kedua yang sudah disampaikan oleh Dr. Indang tadi tentang bagaimana diagnostik dan tata laksana kanker ovarium recurrence. Topik yang diberikan ke saya yaitu kelanjutannya, yaitu tentang resisten platinum. Perkenalkan nama saya Sastrawinata. Ini sudah disampaikan di slide awal, jadi memudahkan saya untuk memaparkan sedikit bahwa untuk menilai recurrence itu bisa mudah, bisa tidak. Dr. Brahmana sudah sampaikan tadi, kalau penanda tumor dari awal tidak naik, nggak ada gunanya juga gitu ya. Selain itu yang kedua, klinis ya. Jadi satu sebagai dokter obgyn, jangan lupa klinis, pemeriksaan fisik ginekologi luar dalam itu dimainkan ya. Kemudian baru masuk ke imaging kan begitu. Imagingnya simple saja dulu, ginekologi ultrasonografi, kalau ada sesuatu atau tidak ada ketidakjelasan baru dinaikkan ke level yang lebih tinggi, baik CT, MRI maupun PET CT, sehingga ada dugaan recurrent disease muncul baik dari klinis, penanda tumor maupun imaging. Nah, ini mungkin sudah disampaikan juga oleh Dr. Indang, menjadi mudah buat saya topik tentang platinum resistant disease, di mana agak sedikit berbeda atau berlawanan dengan terminologi daripada sensitif, yaitu adanya kekambuhan kurang dari 6 bulan atau dalam proses terapi ternyata dia mengalami stabil atau progressive disease. Jadi dalam proses kemo makin tumbuh dia atau kurang dari 6 bulan sudah tumbuh, itu kita katakan adalah bandel ya, tumornya bandel. Kenapa dia bandel nanti akan dipaparkan sedikit. Nah, yang penting harus diketahui begitu yang bandel-bandel ini ternyata prognosisnya juga jelek gitu ya. Prognosis jelek tapi bukan berarti tidak diintervensi gitu. Tetap kita harus intervensi fight, tetapi agak sedikit soft ya. Secara umum berdasarkan data saya tidak menyampaikan data banyak, tetapi ada berapa survival 6 sampai 9 bulan dengan respons rate hanya 10 sampai 30%. Dan pertimbangan bagi pasien-pasien yang recurrent ovarian cancer yang resisten platinum ini yang diutamakan adalah meminimalisir efek samping dan meningkatkan quality of life. Mungkin ini yang kadang-kadang lupa ya, kita lupakan, terutama pada tipe-tipe khusus ya, clear cell, endometrioid, mucinous itu sering sekali mengalami kondisi yang tidak respon dengan platinum.
Ini salah satu konsep yang saya ambil dari suatu jurnal. Kita ternyata tidak memandang suatu rekarensi hanya dari terminologi waktu saja. Jadi satu, terminologi waktu, yaitu kurang dari 6 bulan, lebih 6 bulan. Yang kedua, performance status juga kita harus tahu. Apakah dia kondisi fit or tidak, kemudian tipe histo-PA, dan kekambuhannya sifatnya localized atau extensionnya kemana-mana. Nah, ini akan menentukan pilihan-pilihan terapi juga nantinya. Nah, khusus untuk topik yang resisten platinum, rekomendasinya ternyata tidaklah combine seperti Dokter Inang sampaikan. Kita pilihannya single aja gitu ya. Karena tadi konsepnya adalah meminimalisir efek samping, meningkatkan quality of life. Beberapa rekomendasinya nanti di tabel berikutnya, tetapi ada pilihan paclitaxel, nah itu ya, doxorubicin, gemcitabine dengan ataupun tanpa targeted terapi dengan data yang hampir sama ternyata. Ini kedua sudah bermain di targeted terapi dan imunoterapi. Nah, ini dia pilihan agentnya ya. Agent kemoterapinya apapun itu, ada prefer regimen pertama, ada order regimen, dan yang terakhir targeted terapi dan imunoterapi, ternyata hasilnya hampir sama ya, hampir sama ya. PFS dan OS-nya beda-beda dikit, 3-6 bulan ya. Ini satu persatu tentang taksan juga ada ya, ORR-nya hanya 22%, kombinasi perbandingan dengan kemo yang lainnya itu juga 3-6 bulan saja ternyata. Saya tidak terlalu banyak membahas tentang data itu. Gemcitabine juga sama dibandingkan dengan doxorubicin tadi, PFS-nya 3-4 bulan saja perbedaannya dengan OS 13 dan 14 bulan. Nah, sehingga ada beberapa yang mengkombinasikan antara single agent dengan VEGF inhibitor tadi bevacizumab ya, di mana datanya dengan kombinasi dia menaikkan kira-kira rata-rata 3-16 bulan PFS-nya tanpa menaikkan OS. Sehingga tadi Dr. Indah sampaikan tadi ada tambahan PARP inhibitor ya. PARP dikombinasikan dengan single agent ternyata menaikkan dengan studi yang sekian banyak, itu menaikkan rata-rata 3-6 lah bulan PFS-nya ya, dengan OS-nya hampir sama juga. Yang terakhir tentang imunoterapi, ini yang saya ingat dipaparkan oleh Dr. Brahmana di Bali tentang PDL1 ini yang apa? Ada saklar ditutup itu, Dok. Saya ingat sekali, Dok. Sampai sekarang saya ingat saklarnya itu jangan sampai dipencet gitu ya. Saya ingat sekali promethazumab gitu. Itu yang terbaru, sehingga penelitian terbaru membanding-bandingkan PPRI dikombinasikan dengan PDL1 dan lain sebagainya. Toh juga sama gitu ya. Sama saja. Ada juga yang nekat gitu ya, yang tadi Dr. Inang menyampaikan platinum sensitif secondary cytoreduction adalah oke. Ternyata di platinum resistant juga ada nih penelitiannya tentang secondary cytoreduction gitu ya. Ini ada Petrilo 2014 sampai yang terbaru Tunieti 2020. Nah, ini khusus ternyata bagi rekarensi yang sifatnya isolated ya. Jadi kalau terfokus di tempat tertentu, tidak spreading, tidak karsinomatus, itu sangat memungkinkan ternyata PFS-nya bagus dibandingkan dengan hanya kemoterapi saja. Karena ini, nah ini salah satu konsep kenapanya ada namanya pharmacological sanctuary. Jadi adanya masa baru yang recurrent senap ternyata memiliki fase S yang rendah, sehingga penetrasi kemoterapi apapun yang non platinum tentunya akan kurang bagus akibat kerusakan vaskular dan limpatik, sehingga secondary cytoreduction itu sangatlah berpotensial sekali. Yang paling penting yang mungkin kita sebagai dokter, obgyn maupun onkogyn lupakan adalah kita memandang pasien janganlah hanya sebagai makhluk fisik saja ya. Kita harus memandang makhluk itu sebagai tidak hanya fisik, mental dan juga spiritual. Itulah yang dipaparkan dari konsep paliatif ya. Ini teman-teman dokter obgyn banyak bisa berperan di sini. Satu, bagaimana caranya meningkatkan performance status, bagaimana mengurangi keluhan-keluhan pasien, antiemetik, kemudian painkiller itu dimainkan semua. Tetapi jangan lupa kita jangan hanya bermain dalam konteks fisik saja. Ya, kita harus bagaimana meningkatkan secara spiritual, bagaimana secara mental pasien supaya support menghadapi penyakit ovarian cancer dan siap menghadapi kematian. Dan ini adalah mungkin salah satu rekomendasi algoritma yang bisa dipakai pada kondisi recurrent ovarian cancer yang resisten platinum. Yang pertama kita harus nilai bagaimana performance status pasien. Misalnya salah satu dengan ECOG score. Apabila kondisi pasien baik, kita nilai dulu secara imaging apakah dia terlokalize atau spreading. Kalau ternyata terlokalize, jadi tidak spreading, kita nilai fit nggak pasiennya, umur pasien, bagaimana kondisi albumin. Kalau memungkinkan, kita surgery. Kalau bisa no residual tumor, sehingga harapannya akan lebih baik. Sebaliknya, kalau PSS-nya performance statusnya nggak baik, kemudian dia diffuse atau karsinoma for surgery,
lebih baik kita berikan paliatif atau salvage kemoterapi. Mungkin itu yang bisa saya sharing, Dokter Brahmana. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang, Dok. Oke, terima kasih, luar biasa, banyak menambah insight kita ya, intinya ya. Jadi salah satu perkembangan teknologi kedokteran ya, penelitian, maksud saya penelitian kedokteran itu berkembangnya imunoterapi, kemudian targeted terapi, itu tujuannya semuanya untuk memprolong remisi ya, termasuk ada perannya untuk diberikan pada kasus recurrency. Gunanya apa? Memperpanjang remission ya. Jadi memperpanjang remission itu kelihatannya sesuatu cuman memperpanjang remission ya. Tapi untuk pasiennya itu akan diuper maksimal sebetulnya itu ya. Kalau misalnya fasilitasnya ada kan akan diuper maksimal menambah remission itu ya. Jadi artinya begini, mungkin ini secara umum saja. Meskipun kondisi negara kita belum bisa memberikan pengobatan yang maksimal, tetapi kita harus memberikan penjelasan kepada pasien secara maksimal berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin itu sementara yang bisa kita lakukan. Nah, sambil memancing diskusi, saya ingin coba bukan bertanya, artinya mendiskusikan, kira-kira ketika dijumpai pasien recurrent ya, ini untuk SPOG ya, di tempat masing-masing, itu kapan sih kita bisa, ini nggak perlu dirujuk, ini harus dirujuk gitu ya. Mungkin kan penting untuk masing-masing SPOG nih. Mungkin ada pendapat atau asupan dari Dokter Indang dulu, silakan. Ya. Kapan sih kasus recurrent ini harus saya rujuk begitu ya? Kapan ini saya bisa tangani di sini? Ya, silakan. Iya, terima kasih Dokter Brahmana. Memang ini hal-hal ini kadang-kadang kesannya sepele, tapi jawabannya nggak gampang ini sebenarnya. Kalau ketemu pasien recurrence gitu ya, kapan mau dirujuk? Tentunya kita balik lagi tergantung keluhan pasien ya, tergantung kebutuhan pasien. Karena tentunya ya pasien ini yang datang ke kita menyatakan bahwa datang dengan segala macam keluhan gitu. Kemudian kita yang menegakkan diagnosis, bahwa ini adalah kemudian kita tegakkan ini suatu kondisi diagnosis recurrent. Nah, prinsipnya kan kita sebagai dokter begitu kita tegakkan diagnosis tentu ada P ya, tata laksana apa yang mau kita berikan pada pasien ini gitu ya. Kalau misalkan tentu kita dalam setiap kali kita menemukan pasien kanker, kalau saya itu lebih senang mengajak pasien itu berdiskusi tentang apa sih targetnya ibu gitu, tentang penyakit ibu ini gitu. Terus baru kemudian kita menjelaskan bahwa kalau misalkan ibu targetnya adalah kuratif, kita bisa melakukan ini. Terus bagaimana, apakah ibu akan bisa menjalani atau tidak. Jadi kembali lagi Dokter Brahmana, prinsipnya kita sebagai dokter tentu memberikan informasi yang semaksimal mungkin, seperti tadi Dokter Brahmana bilang, kepada pasien. Tapi nanti bahwa pasien mampu laksana atau tidak, negara kita mampu atau tidak, itu tergantung pada hasil diskusi kita itu tadi. Gitu Dokter Brahmana. Sedangkan tindakan apa yang bisa kita lakukan ya tentu sesuai dengan algoritma yang tadi telah kita sampaikan. Gitu kali, Dokter. Terima kasih, Dokter Indang. Silakan, Dokter Sastra. Terima kasih, Dokter Brahmana. Kesempatannya Dokter Indang sudah membantu saya juga menjawab. Jadi, kalau saya pribadi mempelajari dulu apakah benar ini suatu recurrence tidak, itu dulu. Ya, jangan-jangan ini bukan recurrence. Sehingga algoritma pertama yang disampaikan oleh Dokter Indang itu luar biasa sekali. Jadi pasien yang sudah dilakukan terapi, entah surgery, kemoterapi komplit, kemudian pemantauannya itu bisa dilakukan oleh SPOG loh, ya, dengan tadi setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, imagingnya apa gitu. Begitu ditemukan gitu ya, begitu ditemukan adanya recurrency, benar-benar recurrence gitu ya. Jangan-jangan hanya keluhan asam lambung saja gitu ya, jangan-jangan nyeri-nyeri saja atau panas tidak terkait dengan recurrency kan begitu. Itu yang sering terjadi. Itu harus kita yakinkan dulu. Kalau memang bukan, ditangani sendiri gitu ya. Jadi tidak terkait dengan recurrency, tapi kalau benar itu recurrence, salah satu algoritma terakhir bisa dipakai. Apakah kondisi pasien ini fit tidak? Satu, bagaimana ECOG score-nya. Kemudian yang kedua, recurrence-nya di mana gitu. Recurrence-nya apakah localized atau spreading kemana-mana kan gitu. Nah, kalau misalnya localized, kondisinya bagaimana pasien ini fit nggak gitu. Kalau kondisinya nggak fit, pasiennya makan saja males, kemudian bangun tidak bisa, mungkin itu kita bisa perbaiki sebagai SPOG. Ya, pasang infus, kemudian rawat inap, perbaiki albuminnya, nutrisinya, konsul nutrisi dan lain sebagainya, painkiller ditangani dulu. Tapi begitu pasien itu fit,
Dengan ada recurrence, cepat rujuk. Supaya apa? Supaya cepat ditangani oleh dokter konsultan onkologi. Karena dalam kondisi pasien fit lah, akan terbaik lakukan penanganan baik surgery maupun kemoterapi. Mungkin itu dari saya, Dokter Brahmana. Mungkin bisa ditambahkan, Dok. Oke, baik. Jadi begini, opsi balik-balik lagi ya, kita itu kan harus menjelaskan pasien apa adanya begitu ya. Nah, karena keputusan tetap pada pasien masing-masing. Nah, kita harus mengukur center saya itu bisanya sekian, center lain tersier bisa lebih sekian begitu ya. Itu yang harus kita ukur. Kita tawarkan kepada pasien. Kalau pasien ingin maksimal, fasilitas ada, kemudian dana ada, ya mungkin bisa dirujuk begitu ya, dirujuk untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, kemudian kalau kita bertanya apa pelayanan yang berbeda di center tersier dengan primer dan sekunder? Primer dan sekunder dan tersier otomatis berbeda karena tersier semuanya fasilitas relatif lebih lengkap, sumber daya lebih lengkap. Kemudian yang paling penting juga kadang-kadang kendala biaya tidak menjadi masalah. Di center tersier itu seringkali biaya nggak jadi masalah. Direktur di tempat saya nih, itu rumah sakit pendidikan tipe A, kerjakan saja sesuai keilmuan begitu ya. Untung rugi dipikir sama manajemen. Wah, itu enak banget itu ya. Itu contohnya itu ya. Itunya artinya apa? Misalnya pasien ini masih pada tempatnya misalnya mendapat residunya 0 kalau dia dioperasi. Misalnya dia recurrent di pelvis, kemudian lengket di usus, kemudian ada infiltrasi di liver, di sisi sebelah lateral dari lobusnya, kemudian ada ekstrim nih, ada di paru sisi lateral lobusnya. Bahkan mungkin kalau kita mau mencapai R0, kita setelah diskusi, mungkin joint operasi itu bisa itu ya. Artinya opjin joint operasi bedah digestif, joint operasi bedah toraks itu untuk mencapai R0. Ini hanya ilustrasi ekstrim saja, sehingga menjadi lebih panjang remisinya. Jadi itu mungkin salah satu contoh. Nah, belum lagi kemoterapi, imunoterapi, dan lain-lain. Sebaliknya ya jangan dipaksakan kalau kondisinya tidak memungkinkan. Ini yang paling penting kan, semuanya keputusan pada pasien. Kira-kira demikian. Nah, kita pada ganti topik sambil nunggu pertanyaan ya. Kira-kira kalau pasien datang ke tempat saya, ini ya, saya di rumah sakit sekunder begitu ya, Dokter Indang, Dokter Sastra. Kira-kira langkah imaging apa yang saya lakukan itu ya? Ya ini perutnya membesar nih, ini recurrent nih, feeling saya ini, saya USG juga bukan feeling lagi, kelihatan massa, ini kelihatan ada sites. Kalau pasiennya minta, dok saya itu periksa apa lagi imagingnya itu? Imaging apa yang disarankan itu? Monggo Dokter Indang dulu. Ya. Jadi saya sebagai SPOG bisa memberikan saran pertama ya. Oke, silakan. Ya. Kembali lagi kita sebagai kasus yang kami juga hadapi gitu ya dok, karena kita kan di sini juga berprakteknya di tempat-tempat yang tidak semuanya mempunyai fasilitas yang katakanlah sangat lengkap gitu ya. Jadi kembali lagi kita dengan modal utama kita sebagai SPOG, kita mempunyai tentu imaging ya, mempunyai USG gitu ya. Tentu itu dulu yang kita lakukan gitu. Cuman masalahnya kan kita tahu bahwa USG yang kita lakukan itu terutama USG transvaginal tentunya ya. Itu kan dia kita anggap superior untuk alat-alat genitalia interna tentunya. Begitu pasien sudah tidak mempunyai alat genitalia interna, apakah USG itu juga bisa mendeskripsikan kelainan di dalam rongga pelvis gitu. Mungkin gitu ada sedikit kekurangan di situ ya. Setelah itu tentu kita kalau misalkan fasilitasnya ada, kita tentu melangkah ke fasilitas yang lain yang lebih lengkap. Memang dikatakan kalau misalkan kita melihat pada tumor ovarium itu kan sebenarnya yang menjadi masalah adalah hubungannya dengan organ sekitar sebenarnya. Jadi dikatakan kalau misalkan imaging untuk organ-organ lunak di daerah panggul itu dianjurkan untuk pemeriksaan MRI. Dikatakan MRI lebih sensitif dibanding dengan pemeriksaan CT scan ya. Walaupun mungkin MRI dari segi pembiayaan itu dikatakan lebih mahal. Jadi sebagian tempat kadang-kadang menganjurkan pemeriksaan CT scan. Tapi memang CT scan dikatakan lebih superior kalau hubungannya dengan jaringan keras seperti tulang. Itu sih yang utama. Tapi sekali lagi Dokter Brahmana mungkin imaging yang kita maksud di sini kita fokusnya ini kan karena kita fokus pada daerah pelvik. Tapi yang perlu diingat bahwa jangan melupakan imaging itu kita lakukan juga
pada kondisi recurrence, kita curiga recurrence, imaging lakukan juga pada daerah toraks, pada daerah abdomen, dan juga pada daerah pelvic. Jadi kalau bicara pada masing-masing tempat itu ya sesuai dengan masing-masing organ. Daerah toraks mungkin yang utama, yang gampang saja, jangan lupa lakukan pemeriksaan ronsen toraks. Kemudian kalau ketemu yang lain baru melangkah pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian abdomen juga kalau bisa ya USG abdomen dulu. Kemudian juga pemeriksaan di daerah kandung. Gitu kali, Oke, Dok. terima kasih Dokter. Dr. Mas Sastra Sastra mungkin menambahkan? menambahkan. Ya. Iya, hampir sama dok. Saya rasa jawaban pertama itu penting sekali. Ini kembali ke kapasitas yang kita punya ya di tempat praktek ya. Jadi tidak semua pasien memiliki kapabilitas yang tinggi, finansial yang tinggi, asuransi pemerintah pun kadang-kadang tidak semua pasien punya hal itu. Sehingga begitu kita curiga ada abdomen distensi, entah ada massa atau asites ya, selain pemeriksaan fisik, imagingnya adalah ultrasonografi minimal per abdomen gitu ya. Kalau skill ultrasonografi ginekologi seorang obgyn cukup mumpuni, dia akan menemukan kok, oh ada daerah massa di sini gitu. Dan mungkin ada memberikan rekomendasi kepada pasien, idealnya kalau mau dinaikkan, imagingnya adalah terkait dengan soft tissue tumor, misalnya terkait dengan soft tissue MRI kah, atau lebih tinggi lagi gitu ya. Sehingga kita akan mengetahui daerah-daerah mana saja yang mengalami rekarensi. Kemudian di luar abdomen pelvic, tadi Dr. sampaikan terkait dengan torak, ekstremitas, dan bahkan brain mungkin itu bisa direkomendasikan terkait dengan keluhan. Karena semuanya akan menentukan tata laksana berikutnya. Mungkin itu Dr. Brahmana. Terima kasih dok. Oke, terima kasih Dokter Indang dan Dokter Sastra. Jadi kita harus menawarkan lagi sekali lagi ke pasien. Mungkin sebagai bahan pemilihan saja, CT scan atau MRI, masing-masing benefitnya tadi sudah diutarakan Dr. Indang. Tapi sebagai pertimbangan juga, beberapa orang itu klaustrofobia dengan MRI. Ya, MRI itu pelaksanaannya lebih lama MRI dibanding CT scan, karena dia berputar-berputar untuk mendapatkan image begitu ya. Nah, tapi sebaliknya juga MRI itu magnet ya. Jadi hati-hati orang yang memakai ada instrumen di dalam tubuhnya. Jadi pertimbangannya banyak sehingga masing tergantung dari masing-masing. Nah, sekarang ini kan berkembang namanya PET CT scan begitu ya, PET CT scan. Sebetulnya apa sih PET CT scan itu kepentingan dari klinisi ya, dari sudut pandang klinisi. Kita nggak bahas caranya dan lain-lain. Dari sudut pandang klinisi pada kasus kanker pada umumnya, pada kanker ginekologi pada umumnya, dan pada rekarensi. Silakan Dokter Indang dulu. Ya. Iya, terima kasih Dr. Brahmana. Iya, ini kebetulan ya kalau di Jakarta memang PET CT ini sepertinya itu lagi agak-agak sedikit tren lah gitu Dr. Brahmana. Atau kalau di daerah gitu ya. Jadi kadang-kadang pasien itu ya dengan pengetahuan mereka itu mereka datang minta, dokter saya minta PET CT scan aja gitu. Nah, jadi memang menjadi tanggung jawab kita juga untuk menjelaskan di sini ya. PET CT ini kan sebenarnya memang pemeriksaan canggih yang didasarkan kepada metabolisme sel ya. Jadi begitu suatu sel mempunyai metabolisme meningkat, maka PET CT scan akan menangkap sinyal dari sel-sel yang mempunyai metabolisme yang meningkat tersebut. Jadi dikatakan bahwa memang alat ini mampu mendeteksi suatu kondisi peningkatan metabolisme sebelum sel-sel tumor itu membentuk massa gitu. Jadi dikatakan bahwa jadi kesannya seolah-olah alat ini sangat canggih mendeteksi adanya kelainan yang menunjukkan suatu kondisi malignansi. Gitu. Memang kami cukup sering kalau di sini memintakan pemeriksaan PET CT untuk pasien. Tapi ada beberapa juga kasus Dr. Brahmana mungkin jadinya ada beberapa kali kami menemukan kasus terdeteksi kondisi-kondisi lain gitu. Waktu itu pasien kita evaluasi dengan PET CT, kemudian terdeteksi ada massa di tiroid, gitu. Kemudian dicurigai juga sebagai suatu malignansi. Kemudian pasien operasi ternyata hasilnya benign, gitu. Jadi mungkin ya kita harus juga berbicara ada plus minusnya suatu alat canggih itu ya dok. Nah, terus juga di samping harganya yang juga tidak murah, kemudian ketersediaannya tidak banyak di semua tempat. Tapi ada hal lain juga pertimbangan dari pasien begini dok. PET CT itu kan pemeriksaannya dari atas sampai ke bawah seluruh badan.
Kalau misalkan nanti kalau periksa imaging daerah torak sendiri, kemudian daerah abdomen sendiri, daerah panggul sendiri, pasien bilang, gimana ya dok, apa nggak pemeriksaan yang satu kali jadi aja, PET CT gitu. Jadi itu hal-hal yang sering juga ditanyakan oleh pasien. Itu dokter Brahmana kalau dari pengalaman klinis kami. Mungkin nanti ada masukan yang lain dari dokter Sastra juga mungkin. Silakan Dokter Sastra. Kalau dari sudut pandang Dokter Sastra tentang PET CT scan. Ya. Ya kebetulan syukur di daerah jarang dok yang minta begitu-begitu dok. Tapi di Bali ada ya, di Bali ada ya. Rujuk dok. Oh, dirujuk ya. Rujuk dok. Mohon maaf dok izin. Jadi kami Surabaya juga dirujuk. Di Surabaya belum iya, ada dok. PET CT. Paling Ya. tertinggi MRI aja dok. Ya. MRI dok. Ya MRI. Jadi itu kembali lagi ke kemampuan pasien memang menanyakan hal itu ya. Jadi pada pasien-pasien biasanya secara klinis tidak ada keluhan. Secara klinis tidak ada keluhan, kemudian imaging tertinggi yang ada di kami, MRI pun tidak ditemukan adanya masa recurrence gitu. Jadi pada pasien itu, dok apalagi yang perlu dok? Yang paling dini lah yang menentukan ini kambuh enggak gitu. Pasien-pasien itu biasanya yang sedikit membuat kita bingung, apalagi ya? Enggak kambuh kan dok? Enggak mungkin kambuh kan? Nah itu yang kadang-kadang agak bingung juga, padahal tumor normal, MRI normal, tapi ketakutannya tinggi gitu. Sehingga jujur saya pribadi ya salah satunya PET CT yang saya tawarkan gitu karena tapi dengan segala macam kelebihan dan kekurangan yang disampaikan oleh Dr. Indah karena tidak metabolisme yang naik itu tidak serta-merta oleh malignansi kan gitu konsepnya dok ya. Tetapi untungnya dengan menjelaskan kepada pasien kemanfaatan dan kurangan daripada PET CT kita memberikan pilihan itu tidak ke semua pasien. Mungkin itu saja dok. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Jadi memang PET CT masih terbatas ya. Ya kalau di luar negeri semua center pasti ada PET CT-nya ya. Kok di Bali, di Surabaya tidak ada kok. Kota kedua nomor terbesar di Indonesia ya. Dokter Indang bersyukur banyak PET CT-nya ya. Jadi begini. Jadi PET CT itu kan dengan metabolisme glukosa ya, intinya basicnya diberikan glukosa sebelum dilakukan foto dengan PET CT sehingga sel kanker mempunyai metabolisme glukosa yang berbeda dan itu ditangkap dengan imaging begitu. Bisa ada di tiroid tiba-tiba, ada di supraclavicular node dan lain-lain sebagainya. Contoh-contoh yang kira-kira perlu PET CT, ini kira-kira ya ilustrasi. Misalnya ada masa recurrency di pelvis ya. Kita mau melakukan operasi yang sangat ekstensif bekerja sama dengan bidang lain. Mungkin sampai kolostomi permanen, mungkin sampai dibuat lubang kencing di abdomen sampai di pinggang sampai permanen, nefrostomi ya. Nah, kalau kita mau melakukan operasi yang ekstensif seperti demikian, kita harus meyakinkan di tempat lain tidak ada begitu kan. Jadi kalau kita mau melakukan itu tanpa meyakinkan di tempat lain tidak ada, bisa sia-sia operasi kita yang sudah terlanjur ekstensif. Nah, itu ilustrasi untuk mungkin kegunaannya secara selektif begitu ya. Mungkin kalau di lain-lain tempat ya otomatis PET CT mungkin ya, apalagi di tempat kota Dokter Indang banyak sekali itu mungkin ya. Ada berapa Dokter Indang ya center PET CT-nya ya di sana banyak ya Dokter Indang? Sebenarnya 3 sih dok. 3 ya. Tapi ya luar biasa dokter, kabarnya itu antri loh pasiennya mau PET CT dokter. Nggak apa-apa, ini kan media informasi ya, obrolan sekaligus media informasi untuk SPOG dari seluruh Indonesia nih ya. Jadi ada 3 ya Dokter Indang ya. Ada tiga. Antri itu ya. Informasi, iya, informasi mungkin buat teman-teman kalau ada pasien menginginkan itu ada 3 tempat kalau di Jakarta, di MRCCC Siloam, kemudian di Rumah Sakit Darmais dan di Rumah Sakit Gading Pluit. Kami juga mengirimnya ke 3 rumah sakit tersebut. Bisa JKN enggak? Ini kan mesti ditanyakan ini, bisa JKN atau tidak? Pengalaman secara umum saya pernah mendapatkan pasien katanya bisa itu JKN ya dok ya, tapi saya lupa itu, saya agak-agak kan JKN ini ini kadang-kadang di Darmais mungkin ya. Iya dok, saya pernah mendapatkan pasien bilang bisa dokter secara JKN, tapi kayaknya agak sangat tinggi restriksinya gitu loh, tidak ya nggak sama seperti kalau kita kalau kita minta MRI itu bisa gitu ya dok ya, tapi kalau ini saya dengar pernah ada pasien saya bilang bisa JKN gitu, tapi saya nggak tahu jalurnya bagaimana gitu loh.
sangat restriksi, Ya, dokter. ya, oke. Untuk Ya. itu. Sambil nunggu pertanyaan ya, mungkin asik mendengarkan obrolan begitu ya. Jadi sambil kita tetap tunggu di kolom chat atau di kolom question and answer. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kalau misalnya pasien ini kambuh ya, kemudian dia oke lah mau tidak ada role surgery, kemudian dilakukan kemoterapi planningnya ya. Itu kemoterapinya itu ditanggung JKN kah atau bagaimana? Mungkin Dokter Sastra, pengalamannya Dokter Sastra ketika memberikan kemoterapi pasien-pasien recurrence. Baik, terima kasih Dokter Brahmana. Jadi pengalaman pasien-pasien yang sudah ditata laksana awal, kemudian mengalami recurrence, kemudian apakah itu ditanggung JKN? Iya, ditanggung ya. Cuman kembali lagi ditanggung dengan terbatas ya. Mohon maaf, ditanggung dengan terbatas artinya ada pilihan-pilihan agent kemoterapi yang dibatasi begitu. So, tadi kita kembalikan lagi dengan tipe daripada recurrence ini yang mana. Kalau tipe yang seperti Dokter Inang sampaikan yang sensitif mungkin lebih enak, apalagi sensitif dengan regimen yang sama. Jadi kita tinggal bisa ulang lagi gitu. Atau mungkin persiapan second line-nya misalnya gemcitabine, carboplatin itu juga masih bisa ditanggung. Agak sedikit restriktif untuk mereka-mereka yang recurrence-nya yang tidak sensitif ya tadi ya, resisten itu yang agak sedikit terbatas gitu ya. Paling ya paclitaxel only, gemcitabine only itu masih bisa diberikan. Kemudian ujung-ujungnya kondisi tidak memungkinkan ya palliative care mungkin di situ. Kalau targeted terapi mungkin Dokter Brahmana dan teman-teman sudah ketahui ya agak sulit di kami. Mungkin itu dari saya, Dokter. Oke, terima kasih Dokter Sastra. Ya, jadi memang benar-benar edukasinya itu harus ekstra pada pasien-pasien yang recurrency karena hope-nya itu juga tinggi. Ya, saya ini pasti bisa sembuhkan dok, saya ini pasti bisa sembuhkan doknya. Ini selalu ada pertanyaan begitu. Jadi memang dokter-dokter onkologi ini latihan untuk menyerap apa yang artinya harus empati begitu ya. Oh, kita juga diposisikan di sudut mereka. Nah, kemudian ada peran radiasi, dokter Indang dan dokter Sastra untuk pasien-pasien recurrency pada kasus kanker ovarium? Ini kan mungkin ada pertanyaan, dok, diradiasi aja gimana dok ya? Nggak usah kemo begitu ya, takut rambutnya rontok begitu. Gimana mungkin dokter Indang? Mungkin untuk SPOG juga, ya silakan. Iya, sebenarnya kita kan memang modalitas utama kita untuk terapi kanker ini kan memang 3 ya dok ya. Pertama operasi, kemudian kita punya modal radiasi dan modal kemoterapi. Cuman kan memang berdasarkan pembagiannya kita tahu bahwa pada kanker ovarium itu karena dia ada di dalam perut, kemudian juga dia penyebarannya bisa ke semua dinding perut, artinya dia tidak fokus. Tentu pilihan utamanya adalah setelah operasi adalah kemoterapi gitu. Sedangkan radiasi memang kita utamakan pada untuk sel-sel tumor yang istilahnya fokus vokal gitu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas itu kayak kanker serviks, dia fokus di serviks, maka modalitas terapinya bisa pemberian radiasi. Sementara kalau di daerah lambung kita jadi tidak fokus kan, nggak mungkin semua daerah permukaan lambung untuk kita lakukan radiasi. Jadi kembali ke konsep terapinya. Tapi apakah ada bisa itu biasanya kan kita kalau dalam pasien-pasien kanker tumor itu kita kan selalu ada rapat istilahnya tumor board, jadi rapat multidisiplin. Nah, jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya memang ada aja yang bisa, misalkan CA ovarium yang kemudian metastasis pada puncak vagina, kemudian ada perdarahan yang hebat di puncak vagina gitu. Apakah ada tempatnya kita berikan radiasi? Jadi hal-hal khusus gitu ya dok ya. Nah kalau kemudian dari pertemuan kita dengan tim multidisiplin menyatakan oh bisa, tentu ada aja tempatnya. Jadi tentu itu kita kembalikan ke kasus per kasus tadi gitu ya dok. Ya, Dokter Sastra silakan. Ada pandangan? Baik, terima kasih Dokter Brahmana, terima kasih Dokter Indang juga. Jadi secara umum memang
di algoritma awal Dr. Indang pemaparan begitu diagnostik kanker ovarium ada 2 hal saja itu. Jadi yang pertama adalah surgery dan kemoterapi kan gitu. Dan terakhir ujungnya paliatif kan gitu. Sebenarnya paliatif juga termasuk dalam senjata saya pribadi, karena banyak, mohon maaf ini bukan maksudnya bersama cancer atau tidak dengan cancer. Kadang-kadang pada saat-saat akhir itu kita baru tahu dia menerima tidak penyakitnya. Oke. Yang kedua terkait dengan radiasi sendiri memang tidak umum, tetapi sangat mungkin pada kondisi khusus selektif tadi. Misalnya metastasis di tulang kaki itu misalnya, walaupun jarang sekali. Ya pilihannya kalau kemoterapi sulit, surgery sulit, ya radiasi sangat memungkinkan. Apalagi tadi ada metastasis di puncak, hanya khusus di situ tanpa melibatkan whole organ yang lain gitu ya, dan bleeding sangat memungkinkan. Tapi bukanlah hal yang lazim. Mungkin itu dari saya, Dr. Brahmana. Oke, terima kasih Dr. Sastra. Jadi begini, kalau kita menjumpai pasien kanker ovarium stadium lanjut ya, mostly stadium 3, maka di dalam mindset kita semua itu adalah bagaimana saya mengupayakan pasien ini remisinya prolong, begitu kan? Syukur-syukur sembuh, syukur-syukur sembuh ya. Artinya memprolong remisi. Bagaimana sepanjang mungkin kita pasien ini dalam remission state ya, jadi no evidence of disease ya. Jadi itu adalah kunci utama mindset kita ketika menjumpai pasien kanker ovarium yang stadiumnya sudah lanjut stadium 3 ke atas ya. Nah, tetapi juga tidak boleh berkecil hati mungkin untuk kita semua yang ada di sini, karena perkembangan di dunia menyatakan sebetulnya prognosis survival, tepatnya 5-year survival rate itu memanjang dengan penemuan obat-obatan itu. Cuman PR-nya adalah bagaimana kita negara berkembang ikut menikmati begitu ya, prolongnya survival, prolongnya remission-nya ini. Jadi itu memang PR kita selama ini. Nggak terasa saya ngobrol bertiga ini sudah 1 jam lebih begitu ya. Mudah-mudahan selalu ada poin-poin yang bisa menjadi wawasan baru sehingga paling tidak mempunyai daya ungkit meningkatkan pelayanan kita ke masyarakat ya. Justru para pasien kanker ovarium mungkin bertemunya pertama bukan ke onkolog, mungkin bertemunya pertama dengan para semua SPOG begitu ya. Nanti bagaimana SPOG memanage awal, nanti bisa dengan sesuai sarana, fasilitas, dan otomatis sesuai pasiennya masing-masing. Nah, ini kurang sisa 3 menit. 1 menit Dr. Indang closing statement, 1 menit Dr. Sastra closing statement, begitu ya. 1 menit biar hostnya yang closing. Oke, silakan Dr. Indang, ya closing statement. Terima kasih sekali. Ya, jadi kembali lagi seperti kata Dr. Brahmana bahwa semua kita ini terlibat bisa gitu ya, ada tempatnya dalam penata laksanaan pasien kanker. Juga dalam hal kanker ovarium yang recurrence ini. Saya mohon teman-teman semua ya tadi mengingat kembali yang sudah kita sampaikan tadi, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan evaluasi atau follow up pada pasien-pasien kanker. Kemudian juga kalau misalkan ternyata memang pasien kanker yang sudah kita nyatakan rekuren dan kita mau melakukan tindakan terapi, mau operasi misalkan, mohon teman-teman membantu dalam hal persiapan hal-hal apa yang perlu kita beritahukan kepada pasien sebelum pasien meminta untuk dilakukan tindakan operasi. Itu saja, Dok. Meminta memohon keikutsertaan semua teman-teman ginekologi dalam hal penata laksanaan pasien kanker. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Indang. Silakan Dr. Sastra. Baik, terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Indang. Pertama, bahwa begitu adanya kasus kanker ovarium itu jangan takut ya. Jadi jangan takut, jangan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk, oh ini kanker ovarium, saya nggak ngerti apa-apa, langsung rujuk. Jangan begitu juga ya. Jadi jangan tabu dengan kanker ovarium. Lakukan monitoring, pastikan dia mengalami recurrence atau tidak. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, apabila dia mengalami recurrence, sesegera mungkin lakukan rujukan apalagi kondisi pasien masih optimal. Itu sangat penting bagi kami untuk secepat mungkin kita tangani sehingga respons atau harapannya lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang sudah advance atau sudah buruk. Yang terakhir adalah libatkanlah keluarga. Jadi pasien itu tidak berdiri sendiri. Jadi kita sebagai suatu pelayan masyarakat, jangan kita berdiri posisi sebagai dokter pasien. Kita adalah melayani, memberikan mereka
mendampingi mereka dalam menghadapi proses yang panjang, dalam menghadapi kematian nantinya, dan melibatkan keluarga sekitarnya. Karena support keluarga itu sangat penting ternyata dalam penata laksanaan kanker ovarium khususnya yang rekaren ini. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Bambang. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih banyak ya. Nggak terasa sudah di penghujung acara, jadi mudah-mudahan diskusi sore hari ini bisa menambah wawasan kita. 1 jam tidak mungkin banyak sekali, tapi paling tidak mempunyai beberapa poin tambahan wawasan sehingga menunjang kita dalam pelayanan sehari-hari untuk pasien kita. Dari saya cukup sekian, rasanya sudah jelas semua. Mudah-mudahan sehat selalu semua. Jangan lupa login tiap hari Rabu 15.30. Ya, kita jangan berpikir, jangan tanya lagi ada atau tidak, ada terus ini ya. Jadi insya Allah ada terus ya. Jadi terima kasih banyak. Sekali lagi sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan tentunya kepada para narasumber dan moderator kita sore hari ini, Dr. Indang, Dr. Sastra, dan Dr. Brahmana. Luar biasa sekali diskusi sore ini, banyak sekali input yang bisa kita dapat mengenai manajemen rekurensi pada CA ovarium yang sebelumnya mungkin hanya meliputi secondary cytoreduction dan pemberian kemoterapi, tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan juga bisa diberikan seperti anti-VEGF, kemudian ada PARP inhibitor, kemudian imunoterapi yang menurut base evidence sangat efektif untuk membantu memperolong remisi. Dan tentunya monitoring dan konseling menjadi salah satu yang paling penting untuk dilakukan. Dengan berakhirnya diskusi kita sore hari ini, sampailah kita di ujung acara. Semoga materi sore ini membawa banyak manfaat bagi kita, baik secara teoritis maupun praktis. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI dan mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI ke-49 dengan tema peran USG pada kanker ginekologi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.